Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti, Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca salah satu kisah inspiratif dari buku Goresan Pena Wanita Indonesia dengan judul Terlecut TB Tulang dan Gubuk di Tengah Pasar Menjadikanku Seorang Dokter, karya Ibu Dr. Sarmini SPD MMPD. Lahir dari keluarga sederhana yang menomorsatukan pendidikan. Aku lahir di keluarga yang sangat sederhana, tetapi sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan. Ayahku hanya mengenyam pendidikan kelas 2 SMP karena keterbatasan keuangan, sehingga tak mampu melanjutkan sekolahnya hingga lulus. Ayahku orang yang sangat cerdas. Dapat dilihat dari pola pikir beliau yang sangat demokratis dan tidak pernah menolak kritik dan saran. Juga terlihat dari nilai rapot beliau yang banyak angka 9, luar biasa. Sedangkan ibuku hanya 23 hari sekolah di SD. Tetapi bukan karena tak mampu. Terlebih ibuku adalah seorang pekerja yang luar biasa. Dari kecil, beliau mempunyai pola pikir yang terdidik dari orang tuanya yang sebenarnya mampu. Karena abang ibuku seorang pegawai dinas pendidikan di Semarang, dan adik ibuku seorang polisi lalu lintas. Tetapi ibuku yang sangat cerdas dan mempunyai pola hidup keras memilih untuk bekerja dari kecil karena keadaan dan ketertarikannya pada dunia usaha. Banyak usaha ibuku yang dijalani untuk membantu bapak dalam urusan ekonomi. Awal bisnis ibuku adalah pedagang tembakau. Bahkan beliau nebas tembakau di sawah-sawah tetangga. Nebas adalah istilah membeli dan langsung memanen sendiri di sawah orang dengan terlebih dulu mencapai kesepakatan harga jual. Dan saat itu ibuku sudah menggunakan mobil pick up yang masih langka di kampungku. Ibuku bilang, rempahan sisa tembakau saja bisa untuk menghidupi kami. Begitu saking hasilnya memuaskan dari usaha ini. Tak berhenti di situ, ibuku juga berdagang yang lain, yaitu baju, jarik, alat-alat rumah tangga, serta yang lainnya yang dibawa dan ditawarkan di banyak desa di lingkungan kami dengan cara kredit. Luar biasa ilmu dagang ibu. Padahal ibuku boleh dikatakan tidak sekolah. Oleh karena itu, aku sering memanggil ibuku the real professor in my life. Kami berlima, 2 kakakku dan 2 adikku. Semua mengenyam pendidikan yang sangat bagus. Kakakku yang pertama adalah seorang perawat, yang kedua adalah sarjana hukum, dan yang ketiga adalah aku sendiri, seorang dokter dengan 2 pendidikan S1. Adikku seorang sarjana ekonomi, dan adikku yang paling kecil adalah sarjana dengan 2 jurusan, yaitu administrasi dan sekretaris. Dan keluarga kami terbiasa dengan beasiswa pendidikan karena nilai kami memang selalu ranking di kelas. Pertemuan dengan suamiku, adik kelas, si penemu sisir di laci bangku sekolah, adalah masa SMA yang tidak bisa dipungkiri sangatlah indah dalam perjalanan pendidikan. Begitupun saya, karena selain banyak cerita indahnya juga cerita perjuangannya. Apalagi di jenjang inilah saya bertemu dengan seorang siswa yang akhirnya akan menjadi suami saya. Berawal dari sisir saya yang tertinggal di laci bangku sekolah.
Saya di SMA Negeri Polan Harjo, Klaten, kelas 3, dan sekolah tersebut siangnya setelah siswa negeri pulang dipakai oleh siswa kelas 1 SMA PGRI Polan Harjo. Siswa yang duduk di bangku yang saya tempati itulah yang menemukan sisir saya. Dan dia menuliskan di kertas sobean menanyakan sisir siapa yang tertinggal. Dan aku menjawab sisir saya. Dia pun bertanya namaku, dan sejak itu kami sering berkirim surat dengan kertas yang ditinggal di laci bangku sekolah. Dan itu menjadi motivasi tambah rajin sekolah. 2 bulan berlalu, aku baru tahu siswa yang menemukan sisir dan hari-hari bersuratan denganku. Malam itu adalah malam acara sholat tarawih di sekolah. Dan saat itulah aku baru melihat betul siswa tersebut dan kami ngobrol untuk pertama kali. Sejak itu kami sering bertemu di lapangan olahraga tempat kami olahraga dan meluangkan waktu pergi kemana kami suka. Tempat yang sering kami kunjungi adalah Candi Prambanan, yang akhirnya ketika aku kuliah kujadikan tempat penelitian dalam skripsiku. Aku lulus dan lanjut kuliah di universitas. Waktu terus berjalan dan tibalah kelulusan. Aku mendapatkan PMDK dengan jurusan hubungan internasional di sebuah universitas negeri saat itu. Karena aku menyukainya dan tertarik di bidang tersebut. Tetapi karena bapak menginginkan ada anaknya yang jadi guru, maka aku lepas PMDK tersebut. Karena ketaatanku pada orang tua. Dengan harapan ini menjadi berkah. Akhirnya aku daftar mandiri si Permaru ke universitas negeri lainnya dengan mengambil jurusan FKIP, jurusan pendidikan dunia usaha. Dan singkat cerita, aku berhasil diterima di universitas negeri tersebut. Otomatis aku dan siswa laki-laki tadi berpisah karena aku sudah lulus sedangkan dia naik kelas 2. Walaupun aku kelas 3 dan dia kelas 1 saat itu, umur kami sama. Aku terlampau cepat sekolah. Tetapi komunikasi tetap berjalan baik. Terkadang aku yang kirim surat ke sekolah dia dan kadang dia yang datang ke kosanku di dekat kampus. Pada intinya kami tetap bersama-sama walau komitmennya waktu itu hanya sebagai kakak beradik. Dan aku sempat dekat dan menjalin hubungan dengan beberapa mahasiswa. Jadian dengan calon suami dan tukar cincin di bus Jogja Solo. Waktu terus berjalan dan setelah dipikir-pikir kedekatan kami akhirnya kami memutuskan untuk membuat komitmen. Hal itu kami putuskan ketika dia lulus SMA dan akan pergi ke Batam untuk bekerja di sana. Sedang aku fokus kuliah. Dan ini adalah merupakan bagian dari cerita kami yang unik. Bila diingat bikin malu dan tak mengerti mengapa kami melakukan hal tersebut. Ceritanya dia lulus SMA dan aku kuliah di universitas negeri. Dia mau berangkat ke Batam menyusul ayahnya yang sudah 12 tahun bekerja di Batam dengan bekal uang 300.000 saat itu. Dan tiba-tiba karena dia tak mau meninggalkanku tanpa ikatan, dia melamarku untuk menjadi tunangannya dan aku terima. Sedangkan sebenarnya sudah 2 kali dia aku tolak karena aku berpikir kami hanya kakak beradik saja. Dan aku juga dekat dengan seorang saat itu. Tetapi karena pertimbangan aku mengenal dia dari kelas 1 SMA dan secara karakter baik, walau secara ekonomi dan keluarga dia hanya sendiri dan finansialnya nol, tapi tanggung jawab dan kerja kerasnya terbaca olehku. Bila nanti suatu saat kami menikah, akhirnya singkat cerita uang yang 300.000 mau dijadikan uang saku ke Batam. Dia belikan 2 cincin untukku dan untuknya. Dan dia memakaikanku di bus Sedia Mulia jurusan Jogja Solo, kursi nomor 2 dari depan. Benar-benar kami memutuskan sendiri.
Setelah esok paginya dia berangkat ke Batam. Entah dapat uang dari mana, aku tidak tahu. Dalam kurun waktu selama dia di Batam, dia selalu mengirim uang dan mengatasnamakan anak kami. Padahal saya belum punya anak karena kami belum menikah, dan itu hanya cerita rekayasa kami untuk memperkuat ikatan kami. Setiap Pak Pos bertanya, ini siapa? Aryo Bimo, nama yang tertera di wesel ini. Karena saat itu kirim uangnya lewat wesel. Aku mengatakan yang sebenarnya. Lucu memang. Akhirnya malah akrab dengan Pak Pos yang selalu bantu aku saat itu. Kemudian dia juga tiap hari kirim surat, sehingga Pak Pos bilang, Mbak, daripada saya kesini tiap hari, saya kesininya hari Sabtu saja biar banyak sekalian suratnya. Tak terpikirkan ingin tertawa hingga saat ini bila ingat cerita kami dahulu. Menikah dan tinggal di gubuk tengah pasar. Pada saat semester 5 dia pulang dari Batam dan melamarku. Orang tuaku menerima dan kami menikah dalam usia yang cukup muda, yaitu aku dan suami sama-sama berumur 20 tahun. Tapi tetap komitmen kuliah tak boleh tersendat dan harus lulus tepat waktu dengan nilai bagus. Setelah menikah, aku diajak pindah ke tempat tinggal suamiku, yang sebenarnya tak bisa dikatakan tempat tinggal, karena dia biasa hidup sendirian dan di sebuah gubuk dari triplek di tengah-tengah pasar. Bekas kios dari neneknya yang di dalamnya tak ada kasur, tak ada kamar mandi, tak ada dapur karena hanya segi 4 saja. Isinya hanya tempat tidur tanpa kasur, tak ada yang lain. Di situ awal perjuangan perih, sedih dan menderita. Tapi kekuatan cinta kami sangat berperan, serta komitmen apapun yang terjadi kami tetap bersatu. Harus selesai tepat waktu perkuliahanku, tak ada toleransi terhadap yang satu ini. Tinggal di gubuk ini adalah bagian cerita yang luar biasa, nilai perjuangan berat kami. Di usia yang sangat muda, aku tetap kuliah dan suamiku bekerja membuat parfum dijual keliling. Bahan parfum dibeli dengan bahan buah-buahan dan bunga, jadi aman. Dan juga menyablon. Aku tetap rajin kuliah dengan semangat. Dan ketika aku mulai hamil dan ini membuat aku tambah harus segera selesai kuliah, maka aku segera harus mengusulkan judul skripsi dan menyusun proposal. Aku memutuskan mengambil penelitian di Candi Prambanan. Dan akhirnya aku menyusun skripsi. Di tengah-tengah perjuangan kehamilanku, aku tambah semangat bimbingan dan keperpustakaan kampus untuk mencari referensi. Semester berikutnya saat melahirkan semakin dekat. Ibuku meminta aku dan suami untuk pindah ke rumah ibuku yang dekat dengan rumah beliau. Akhirnya kami pindah ke sana dan ketika aku pulang kuliah masih di atas motor, pecah ketuban. Akhirnya sampai di rumah aku melahirkan. Seorang bayi lelaki yang sehat dan ganteng luar biasa. Sebelumnya suamiku sakit perut luar biasa dan sembuh ketika aku selesai melahirkan. Bidan belum datang ketika bayiku lahir, hanya ada aku, suami dan ibuku. Subhanallah. Selesai aku melahirkan, pas tiba sholat zuhur dan suamiku mengumandangkan azan. Kebetulan saat itu rumahku di ruang tamu yang besar dipakai untuk musola, karena musola yang sebenarnya sedang renovasi. Jadi aku melahirkan pas tengah pintu antara ruang tengah dan ruang tamu yang dipakai untuk musola. Suamiku langsung mengumandangkan azan dan langsung mengimami sholat zuhur. Setelah 5 hari aku melahirkan dan aku kembali ke kampus, kuliah seperti biasa. Aku memang sangat gila belajar. Pastinya setelah suami dan orang tuaku mengizinkan. Dan alhamdulillah beliau mengizinkan. Pada saat bayiku berusia 8 bulan, aku mengikuti program KKN di daerah pelosok selama 3 bulan.
Tetapi setiap Sabtu aku pulang dan Minggu sore aku balik ke lokasi KKN. Di saat KKN aku tetap mengerjakan skripsi karena aku sudah pegang data. Dengan harapan setelah selesai KKN aku langsung dapat lanjut bimbingan dan segera lulus. Setelah 3 bulan KKN selesai, aku benar-benar mengajar bimbingan skripsi dan akhirnya aku sidang skripsi untuk segera lulus. Alhamdulillah akhirnya aku lulus pada saat teman-temanku masih sibuk mengajukan judul atau masih sibuk penelitian, wisuda dan merantau ke Batam. Dalam hidupku bagian ini yang berat untuk aku tuliskan, karena ini adalah bagian yang sangat menyedihkan, di mana aku harus meninggalkan anakku sematawayang yang masih umur 1,5 tahun. Usia yang termasuk golden age, di mana pembangunan dan pertumbuhan secara fisik dan mental sangat membutuhkan sosok ayah bundanya. Tapi karena pertimbangan ingin mengikuti suami dan membangun karir di Batam, maka sementara waktu berpisah dahulu untuk berjuang untuk kemapanan hidup. Aku wisuda tanggal 9 Desember tahun 1995. Dan tanggal 28 Desember aku dan suami berangkat ke Batam. Sepanjang perjalanan ke Batam, mulai dari Solo hingga Jakarta dan menyeberang, tak hentinya aku menangis. Sulit menjelaskan dan memang berat sekali secara lahir batin untuk menuliskan. Tetapi karena suami dan orang tuaku menguatkanku, maka keputusan berat ini akan aku ambil. Bahkan setiap mengingat momen menyedihkan ini, aku masih meneteskan air mata pun pada saat ini, aku menuliskan ini. Singkat cerita, suamiku membuat cerita bohong agar aku mau ikut ke Batam. Bahwa Batam lebih ramai dan lebih menjanjikan dari Jakarta. Aku pun menjumpai Batam tahun itu, Desember 1995. Tidak seperti yang suamiku ceritakan. Masih banyak hutan dan kotanya sangat sepi. Aku hampir tidak betah. Tapi karena kekuatan cintaku kepada anakku dan aku harus sukses, maka perjuangan ini kulalui. Aku mulai melamar kerja sana sini, sementara suamiku kerja, aku sendirian keliling Batam dan ojek untuk mencari kerja. Mulai dari asuransi dan paginya ngajar. Tetapi aku tidak puas dengan uang aku hasilkan. Aku banting tulang ke bisnis. Ayahku mempunyai kios baju, salah satu dagangannya adalah baju batik. Baju batik khas Solo tentunya. Nah, mulailah aku berbisnis dan kerjasama dengan dengan adikku yang waktu itu masih kuliah di Fakultas Ekonomi. Aku melayani seragam salah satu SMP negeri di Batam. Hotel tempat suamiku kerja, sebuah TK swasta di wilayah Batu Haji, PT di Sekupang. Dan daganganku juga dijualkan teman-teman yang kenal baik denganku. Kemudian aku mendapat tender melayani handul untuk PT yang cukup besar di Mukakuning. Bisnis ini aku ekspansi ke baju-baju sortiran dari Singapura. Posisi suamiku yang waktu di hotel saat itu menguntungkan karena karyawan banyak ambil baju-baju dari kami. Dan mereka membayarnya secara potong gaji pada saat gajian. Hasilnya sangat menguntungkan. Dan ditambah lagi memang pendidikan S1 pertama adalah jurusanku adalah pendidikan dunia usaha. Prodi Pendidikan Tata Niaga di Universitas Negeri Solo. Lapar, makan apa ya? Sari roti sobek, bikin begini selalu yummy. Sari roti selalu happy, yummy. Sari roti kasur, bikin begitu selalu yummy, happy. Sari roti kan rasa dimakan langsung enak. Sari roti sandwich kreasikan sesukamu, selalu yummy, happy. Sari roti selalu yummy. Aku kejar karir di tengah sakit TB tulang.
Setelah aku wisuda pada saat anakku umur kurang lebih 1,5 tahun, dan setelah rapat keluarga aku ikut suami ke Batam untuk berkarir, dan anakku ditinggal bersama orang tuaku sementara waktu. Apabila sudah berhasil, maka kami jemput lagi anak kami. Pada bagian ini aku tak sanggup menuliskan di sini, karena berat bagiku untuk mengulas kembali kesedihan meninggalkan anakku yang masih 1,5 tahun. Lucu-lucunya, singkat cerita, aku kerja dan kerja. Cukup 1,5 tahun aku sudah bisa beli rumah, dan anak kami ambil dan kami ajak ke Batam. Aku tambah semangat bekerja. Saat itu aku berbisnis dan aku akhirnya berkarir di dunia pendidikan. Mulai dari menjadi guru SD, SMP dan mengajar bimbel, dan akhirnya menjadi kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan juga menjadi direktur pendidikan. Dan aku terus menuntut ilmu lanjut ke S2 dan S3. Dalam perjalanan karirku yang tidak bisa aku ceritakan secara detail di sini secara keseluruhan, lengkap dengan kendala-kendala di lapangan yang aku lalui. Tapi ada cobaan yang tak mungkin tidak aku bagi dalam tulisan ini. Hal ini terkait perjuanganku ketika baru menginjak tahun ketiga. Aku menjadi seorang kepala sekolah di sebuah SD swasta. Pada saat itu aku disibukkan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Aku adalah orang yang tidak bisa diam melihat guru-guru dan karyawan sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk tahun ajaran baru. Aku pun ikut sibuk bukan hanya mendesain secara teknis dan performance dari sekolah, namun juga ikut angkat-angkat kursi dan meja. Dan saat itu ada guruku yang bilang, "Ibu jangan ikut angkat-angkat, biar kami saja, nanti ibu capek." Dan saat itu aku jawab spontan, "Tak apa teacher, kalau mau sakit nanti kalau ini semua sudah selesai dan tahun ajaran baru siap." Mungkin saat itu memang aku lagi les immunity, jadi virus mendengar percakapan kami. Dan akhirnya virus tuberkulosis, TBC, tulang belakang adalah tuberkulosis yang terjadi di luar paru-paru, tepatnya di tulang belakang. Penyakit ini umumnya menginfeksi tulang belakang pada area tengah punggung. TBC atau tuberkulosis atau TB tulang, TB tulang belakang dikenal juga dengan nama penyakit POD. Kondisi ini dapat terjadi pada seseorang yang pernah atau sedang menderita TB paru. Namun beberapa kasus TBC tulang belakang juga bisa terjadi pada seseorang yang tidak memiliki riwayat TB sebelumnya. Aku termasuk yang tidak pernah sakit TBC paru, jadi murni TB tulang belakang. Di seluruh dunia, TBC tulang belakang mencapai 10-35% dari kasus TB di luar paru-paru. Kondisi ini tergolong berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada tulang belakang dan syaraf tulang belakang. Akibatnya, penderita bisa mengalami kelumpuhan atau bahkan kematian. Penyebab TB tulang belakang. TBC tulang belakang terjadi ketika bakteri Mycobacterium tuberculosis dari paru-paru atau lokasi lain di luar tulang belakang menyebar ke tulang belakang melalui darah. Bakteri ini kemudian menyerang keping atau sendi yang terdapat di antara tulang belakang sehingga menyebabkan kematian jaringan sendi dan kerusakan di tulang belakang. Keberadaan TB tulang belakang sulit dideteksi karena gejalanya umum baru akan timbul setelah infeksi cukup parah atau mencapai stadium lanjut. Terkadang gejala juga dapat terjadi tanpa disadari.
Penderita TBC tulang belakang biasanya mengalami gejala berupa nyeri punggung yang terpusat di satu bagian dan makin lama makin berat, rasa kaku di punggung, benjolan atau pembengkakan di punggung bungku atau kifosis. Singkat cerita, setelah berobat ke dokter di Batam dan dia didiagnosis berbeda-beda, saat itu pada tahun 2008 maka aku putuskan untuk berobat di Rumah Sakit Putri Hospital di Johor, Malaysia. Dan seperti kata dokter saat itu, dia bilang everything is not okay, dan sempat membuat aku down. Pertama di negeri orang, sendirian di rumah sakit dan divonis TBC tulang belakang. Serta dalam waktu seminggu bila tidak dioperasi maka ada kemungkinan akan lumpuh. Hal ini sangat berat untukku. Tapi saat itu dalam tangisanku malam hari sendiri dan aku tak menyangka sebegini berat. Padahal aku pamit ke suami saat itu hanya kontrol. Jadi karena pertimbangan keuangan tak usah diantar. Tetapi ya ada sahabat baikku yaitu Ibu Wiwi dan Ibu Ros. Ini akan aku ingat terus yang mengantarkan aku ke Johor, Malaysia. Dokter yang menangani aku waktu itu ada dua, yaitu dokter penyakit dalam, internis, dan dokter paru. Karena kaitannya dengan tuberkulosis, maka karena aku pasien dari Indonesia, aku harus menginap dan aku harus memberitahu pada keluargaku bahwa aku harus menginap di rumah sakit di Malaysia. Suami dan anak-anakku tidak aku kasih tahu pada saat itu aku menelpon dari Rumah Sakit Putri Hospital bahwa aku sakit parah untuk meminimalisir kepanikan mereka. Aku hanya meyakinkan diriku sendiri bahwa aku akan sembuh dan tidak lumpuh. Aku masih harus terus berjuang, anak-anakku masih kecil saat itu. Kubulatkan tekadku, aku akan putuskan operasi di Indonesia setelah pulang nanti. Esok harinya ketika dokter visit di kamar, aku dikasih tahu biaya operasi 80 juta rupiah. Dan aku kaget sekali dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu. Aku sedih, sakit, dan sendiri. Baiklah, aku harus berpikir jernih. Aku putuskan untuk pulang sambil berpikir solusi apa yang harus didapatkan. Aku tidak bisa ceritakan bagaimana sakitnya yang luar biasa bila si dalam tubuhku bergerak mengalir, luar biasa sakitnya. Karena ada 2 abses di kanan kiri punggungku. Aku kuatkan diri untuk keluargaku. Pada saat nulis ini pun tak terasa aku menangis. Mengingat perjuanganku saat itu. Setelah sampai di rumah Batam, aku sedih luar biasa. Aku menangis sedadi-dadinya bila sendirian. Tetapi di depan keluargaku, suami dan anak-anakku, aku berusaha setegar mungkin. Tapi hancur di dalam. Tetapi aku harus realistis dan aku nasihati diriku sendiri. Min, kamu boleh sedih. Kamu boleh sakit. Boleh. Tapi jangan lama-lama. Karena hidup harus terus berjalan dan berlanjut. Anak-anakmu dan suamimu membutuhkanmu. Ya, suamiku yang luar biasa support apapun keadaanku dan anak-anakku yang kecil-kecil masih sangat membutuhkanku. Juga pekerjaanku sebagai seorang pemimpin di sekolah semua membuat aku tambah termotivasi untuk sembuh. Dengan hati-hati akhirnya aku sampaikan ke suamiku bahwa aku sakit dan divonis lumpuh apabila dalam waktu seminggu tidak segera operasi serta biayanya yang mencapai 80 jutaan. Aku tanya kepada suamiku, apakah beliau siap punya istri lumpuh? Jawab beliau, siap bila itu Allah berkehendak. Tapi justru jawaban beliau yang seperti itu aku semakin bertekad untuk sembuh. Alhamdulillah aku mempunyai anak-anak yang luar biasa dan suami yang sangat support aku. Tinggal aku bilang ke orang tuaku soal kondisiku dan ini sangat berat untuk menyampaikannya. Persepsiku buat panjang sehingga bapak ibuku tidak shock mendengarnya.
Aku bilang ke ibuku, "Ibu, umur itu bukankah Allah yang punya? Bila si pemilik umur mau ambil, bukankah kita harus ikhlas? Karena kita pun tak memiliki diri kita sendiri. Karena hidup kita juga atas kehendak Allah. Orang yang meninggal tidak harus tua, sakit, dan atau kondisi yang diprediksi mendekati itu. Tapi yang muda, yang sehat, yang masih aktif berkegiatan juga bisa meninggal sewaktu-waktu bila sang pemilik umur berkehendak memanggilnya." Maka jawaban ibuku, "Iya Nduk, ada apa?" Jawabku saat itu, "Saya sakit Ibu." Dan seterusnya aku jelaskan detail, karena selama ini kami, anak-anak ibu, tak pernah menceritakan hal-hal bila membuat beliau sedih, apalagi aku sakit serius. Dan di luar dugaan, ibuku bilang, "Berapapun biayanya operasi akan ibu biayai." Aku plong. Maka aku ingat ada rumah sakit terbaik di Solo, yaitu Rumah Sakit Ortopedi Dr. Suharto, yang bila aku kuliah selalu kulewati. Akhirnya aku putuskan untuk operasi di sana, dan aku mencari informasi lewat telepon soal biaya teknis dan dokter terbaik serta kamar. Alhamdulillah, akhirnya aku dan suami berangkat ke Solo, meninggalkan anak-anakku yang masih kecil-kecil. Yang masih kecil-kecil itu di Batam. Mas Abi, anakku yang pertama, SMP saat itu. Sedangkan sekarang sudah jadi polisi. Dan Ratu waktu itu masih SD, sekarang sudah kuliah. Di luar dugaan, pesawat transit di Jakarta selama 3 jam dan kakiku serta diafragmaku sakit luar biasa. Aku tak bisa bangkit dari baring. Waktu itu aku istirahat di musola bandara. Aku tahan untuk tidak menangis. Akhirnya dengan dibantu suamiku, pelan-pelan aku naik pesawat lanjut terbang ke Jogja. Waktu itu penerbangan Batam, Jakarta, Jogja, baru naik taksi ke Solo. Dan sampai ke Jogja malam hari. Karena badanku makin sakit luar biasa, setiap gerak sakitnya tak tertahankan. Apalagi kalau mobil agak goyang sedikit saja, tak bisa dibayangkan sakitnya. Dan langsung kuputuskan ke rumah sakit. Tak jadi nginep di rumah bapak itu. Sampai di rumah sakit Dr. Suharjo sekitar pukul 21.00 WIB. Dan setelah ngurus semua, kami langsung ditangani dokter-dokter di sana. Masya Allah, kebaikan, ketulusan, dan support dari dokter-dokter dan perawat saat itu masih terbayang. Tindakan langsung dilakukan. Kalimat-kalimat lembut yang sangat support seperti menyembuhkanku sebelum obat dan operasi. Luar biasa. Alhamdulillah. Esok harinya bapak ibu, keluarga tetangga, teman-teman, dosen, bapak ibu kos saat aku jadi mahasiswa semua besuk. Lengkap sudah bahagiaku. Aku tambah semangat. Tetapi keresahanku pada anak-anak yang aku tinggal di Batam juga membuat aku menangis bila mengingatnya. Dan aku tak sanggup untuk menuliskannya di sini. Akhirnya tepat pukul 11.00 di tanggal 11 bulan 11 tahun 2008 aku dioperasi. Operasi lancar, selesai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Aku siuman pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kata suamiku, nama yang pertama kali keluar dari mulutku adalah nama suamiku. Setelah operasi tersebut, aku merasa ada yang mengganjal di punggungku. Jempol kaki, dada, kepala, punggung, semua ada selang atau kabel, entah apa lagi aku tak ingat. Yang jelas aku rajin divisit oleh dokter internis, dokter fisioterapi, dan dokter bedah. Di punggungku dibelah sepanjang 25 cm dan kanan kiri punggung dikeluarkan aksesnya dari selang yang dipasangkan di situ. Aku dipakaikan korset besi sebesar 6 kg untuk menopang punggungku selama 3 bulan penuh. Tak boleh dilepas kecuali pas posisi tidur baru dilepas. Dan sebelum bangun tidur harus dipakaikan kembali.
Jadi mandi pun aku harus dimandikan karena posisi harus lurus dan tidak boleh bergerak. Suamiku memang luar biasa, juga anak-anakku hebat semua. Bahkan suamiku berhenti kerja untuk mengurusku selama 3 bulan penuh, Masya Allah. Setelah operasi, alhamdulillah tidak terasa sakit dan aku langsung bisa jalan setelah operasi. Hanya tidak bisa maksimal menguap, tertawa, bersin, dan gerakan yang melibatkan mulut dan hidung atau gerakan menghentak, karena akan terasa di bekas operasi saat itu. Setelah operasi, alhamdulillah perkembangan bagus karena Allah berkenan menghadiahi aku semangat yang luar biasa untuk sembuh. Ayah, ibuku, dan kelompok pengajian juga membesukku. Akhirnya aku kontrol hampir 2 hari sekali dan kuputuskan ngekos dekat rumah sakit. Dan di kos itu juga sebagian besar untuk orang-orang yang sakit dan butuh kontrol ke rumah sakit. Selama sebulan penuh aku di Solo untuk menyelesaikan urusan operasi ini dan soal kontrol. Karena bulan berikutnya aku boleh kontrol dokter di Batam dengan menunjukkan hasil dari Solo. Akhirnya aku dan suami balik ke Batam dan disarankan rajin berenang. Jadi setiap hari Rabu aku berenang pukul 9 pagi sampai 10.30. Jadi pagi aku ke kantor jam 8.30, aku izin berenang dan setelah 1,5 jam aku kembali lagi ke kantor. Alhamdulillah perkembangan di kesehatan bagus dan aku pun langsung kerja. Walaupun dalam masa pengobatan itu aku merasa penglihatanku sempat tak bagus karena suka vertigo bila mataku melek. Jadi aku sering jalan tapi sambil merem karena tak bisa melek bila berjalan. Dan aku pun dimandikan karena korset di tubuhku hanya boleh dilepas pada saat tidur selama 3 bulan penuh. Begitulah perjuanganku selama 3 tahun lebih. Harus minum obat setiap pukul 6, pukul 12, dan pukul 18. Itu aturan dan aku buat alarm agar tidak telat, apalagi lupa. Akhirnya usia sudah 1 tahun lebih aku berobat dan dinyatakan sembuh total dari TB tulang. Aku upgrade ilmu lagi, S1 bidang pendas dan lanjut S2 dan S3. Sekolah yang aku pimpin terus berkembang, aku juga terus mengupgrade ilmuku. Pendidikan S1ku pertama adalah pendidikan dunia usaha dan Universitas Negeri di Solo. Aku tambah lagi kompetensiku dengan mengambil S2 dengan jurusan Magister Manajemen Pendidikan di Jakarta. Dan yayasan sangat support dengan kegiatanku terus belajar. Dari dahulu memang aku menyukai pendidikan dan di keluargaku memang menomorsatukan pendidikan. Maka kelima saudaraku juga mempunyai pendidikan bagus semua. Pada saat pendidikan S2 ini, lulusanku bareng dengan sertifikasi guru. Saat itu tahun 2012 di Pekanbaru. Dan selama 10 hari penuh aku mengikuti proses sertifikasi tersebut dan lulus. Setelah pulang dari sertifikasi guru, aku wisuda S2 di Jakarta. Beberapa tahun kemudian aku menambah ilmu lagi dengan mengambil S1 kembali di bidang pendidikan dasar di Universitas Terbuka. Aku ajak sekalian 18 guru di sekolahku. Dan saat itu aku meminta UT untuk mengadakan perkuliahan di sekolahku karena kami banyak mengikuti perkuliahan ini. Alhamdulillah tahun 2015 kami lulus S1 PGSD. Sebanyak 18 guru aku fasilitasi beasiswa dari Provinsi Kepulauan Riau. Tak puas di situ, tahun 2014 aku lanjut pendidikan S3 di Universitas Negeri Jakarta dengan program studi ilmu manajemen, jurusan manajemen sumber daya manusia dan lulus tahun 2017. Di tengah-tengah studiku, aku melanjutkan membuka jenjang setelah sekolah dasar lulus 100%, dan lulusan pertama langsung menduduki peringkat 8 Kota Batam. SMP Islam Nabilah buka dan aku merangkap kepala sekolah SD dan SMP. Kemudian sebagai penghargaan dan prestasi mulai kudapatkan.
mulai dari tingkat kota hingga tingkat nasional. Dan aku menjadi kepala sekolah berprestasi Kota Batam saat itu. Lanjut menang di tingkat nasional dalam lomba budaya mutu sekolah nasional. Menang juga, walau bukan juara satu. Setelah jenjang SMP, aku melanjutkan buka jenjang SMA. Maka kepala sekolah SD aku kaderisasi. Aku menjadi kepala sekolah SMP dan SMA. Kemudian kaderisasi kepala sekolah SMP dan aku diangkat menjadi kepala sekolah SMA dan merangkap sebagai direktur pendidikan. Akhirnya sekarang aku hanya direktur pendidikan saja. Karena sudah kader kepala sekolah SMA. Aku dan prestasiku. Prestasiku mulai dari nol hingga kini bisa dihitung. Aku masuk ke sekolah, tempatku bekerja dari sekolah tersebut, belum berdiri SD, SMP, SMA, maka aku menyiapkan semuanya mulai dari perizinan bersama Bapak Tubi Sukma, pendiri saat itu sudah ada izin rekomendasi, aku melanjutkan ke izin operasional dan NPSN. Kurikulum waktu itu belum ada komputer dan aku menulis pakai tulisan tangan. Program target pencapaian membuat shop, menyiapkan sistematika sekolah dan semua administrasi seperti dokumen 1, silabus, program tahunan, program semester, absensi, penilaian RPP dan sebagainya. Alhamdulillah, sekolah kami selalu mendapat prestasi terbaik di UN. Saat itu masih ada UN, selalu masuk di terbaik kota dan provinsi, menjadi sekolah favorit di tingkat nasional, menjadi pemenang di lomba budaya mutu sekolah tingkat nasional, menjadi kepala sekolah berprestasi Kota Batam, menjadi wanita inspiratif dari Batam TV dan duta pelopor lalu lintas provinsi Kepulauan Riau, menjadi narasumber mulai dari Aceh, Kalimantan, Solo, Batam, dan Papua. Tulisanku juga dimuat di beberapa media terkemuka seperti Kemendikbud, Tribun Republika, Papua Post, Bekasi, Guide, Sinar 5, dan masih banyak lagi media yang memuat tulisanku. Terakhir di akhir tahun ini, alhamdulillah mendapat peringkat terbaik kedua di pelatihan Upgrade Approach untuk dosen yang diikuti oleh 120 dosen seluruh Indonesia. Penyelenggara dari Universitas Negeri Sultan Agung Tirtayasa. Dan aku juga mendapatkan penghargaan dari Dewan Pendidikan Kota Batam untuk penyelenggara pendidikan terbaik tahun 2021. Dan yang paling akhir menang di 32 karya tulis terbaik yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dalam event Anugerah Indonesia Damai 2021 bersama 32 perwakilan provinsi seluruh Indonesia. Untuk pekerjaanku, aku adalah Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabilah Batam, Ketua Yayasan Cita Bunda Universal, dosen Universitas Batam, dosen Universitas Ibnu Sina Batam, dan dosen Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Pekerjaan sebelumnya, aku juga pernah menjadi konselor di BNN Kepulauan Riau dan juga menjadi pengajar di POS 21, serta beberapa pekerjaan lainnya seperti pengurus IKUT Provinsi Kepulauan Riau dan sebagainya. Dan mungkin yang lainnya tidak semua aku tuliskan. Aku dan keluarga kecilku. Di akhir tulisanku, aku ingin menuliskan peran terbaik dari keluarga kecilku yang luar biasa. Suamiku yang dahulunya adalah teman sebangku saat di SMA, sekarang adalah partner hidup yang luar biasa. Supportnya, kasih sayangnya, perhatiannya, waktunya tak bisa disepelekan adalah salah satu penentu terbesar dalam perjalanan hidup dan karirku. Apakah beliau seorang pejabat atau orang yang kaya raya? Sangat jauh dari itu.
Apakah beliau orang yang berpendidikan tinggi seperti aku? Sama sekali tidak. Beliau hanya lulusan SMA dan aku S3 dengan S1 2 kali. Tetapi kekayaan hatinya yang melebihi nilai-nilai tersebut. Beliau dahulunya adalah pegawai hotel di bagian administrasi, merangkap keuangan dan juga merangkap banyak tugas. Karena di hotel tersebut selama 13 tahun di administrasi dan juga waiter, akhirnya saat hotel tersebut membuka karaoke, beliau diperbantukan dengan batas waktu 3 bulan. Dan setelah itu akan dikembalikan ke hotel lagi. Begitu kesepakatannya. Namun yang terjadi selama bertahun-tahun suamiku tidak dikembalikan ke hotel. Dan hal tersebut membuatnya tidak nyaman, apalagi saat beliau sudah hijrah atau belajar agama. Akhirnya singkat cerita beliau keluar tanpa uang pesangon, memilih mencari pekerjaan yang lebih berkah. Nah, disinilah awal beliau yang biasanya di AC berdiri di depan komputer akhirnya menjadi seorang security di sebuah perumahan. Awal kerja kulitnya gosong, namun beliau semangat karena lebih tenang dan nyaman. Dan akhirnya ditarik oleh atasannya di call. Ketika atasannya membuka bisnis call, hingga saat ini sudah 20 tahun beliau jadi security dan sudah menjadi kepala. Beliau adalah panutan aku walaupun orang pasti berpikir dari posisi pendidikan. Dari sisi penghasilan, dari sisi jabatan seperti bumi dan langit. Tapi aku yang merasakan beliau benar-benar sebuah anugerah Allah untukku. Aku dan suamiku dikaruniai 2 orang anak, 1 putra, sekarang menjadi seorang polisi dan sudah berdinas di Polresta Balerang. Seorang intelkom. Alhamdulillah sudah mandiri dan menikah di usianya yang sangat cukup muda, yaitu 23 tahun. Tinggal di perumahan yang sama denganku, hanya beda blok. Jadi kami lumayan sering bertemu bila waktu longgar karena kami sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Anak lelakiku ini juga luar biasa. Dari anak yang lumayan manja karena hampir semua apa yang diinginkan selalu terpenuhi, sekarang sangat mandiri setelah menikah. Dan alhamdulillah dia dikaruniai 2 orang putri yang cantik-cantik dari istri yang sangat dicintainya. Anakku yang kedua perempuan masih kuliah, tapi seperti aku dan abangnya, dia pun menikah muda. Allah memberinya ketemu jodohnya cepat. Semester 5 bertemu jodoh, sama sepertiku, aku dan papinya. Kami juga menikah ketika aku semester 5. Bagaimana aku tidak bersyukur dengan kondisiku? Allah memberikan apa yang kami doa. Alhamdulillah. Demikian tulisan ini aku buat untuk memotivasi diriku sendiri bahwa kita sebagai wanita mampu berperan dengan sangat baik tanpa harus mengesampingkan peran utamanya, yaitu sebagai seorang istri bagi suami dan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Demikian tadi kisah inspiratif dengan judul Terlecut TB tulang dan gubuk di tengah pasar menjadikanku seorang dokter. Karya Ibu Dr. Sarmini SPD MPD. Salah satu kisah inspiratif dari buku Goresan Pena Wanita Indonesia. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih, sampai ketemu pada kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kidanti maju bersama literasi Indonesia.